Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kembali bersama Ibu Rika. Oke, untuk pembelajaran bimbingan dan konseling pada hari ini, kita akan membahas tentang topik belajar. Kalian simak ya video ini dengan baik-baik. Semoga kalian suka dengan videonya. Oke, simak ya. Baiklah, untuk tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang strategi belajar yang efektif dan menyenangkan. Semoga kalian suka ya, tonton baik-baik. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar yang ada di samping kalian ini? Bisa kalian lihat ya. Kalau sudah, silakan komen di bawah. Kalian juga harus tahu nih bahwa kejenuhan belajar sebagai salah satu keadaan kelelahan fisik, mental, sikap, dan emosi individu atau pekerjaan karena keterlibatan secara insentif dengan pekerjaan dengan waktu yang sangat panjang. Nah, secara tidak langsung semua orang itu merasa jenuh atau bosan karena tidak langsung merupakan itu adalah emosional mereka. Dari dampak dari sebuah kejenuhan belajar itu mengakibatkan siswa tidak produktif dalam belajar. Bagaimana sih menciptakan strategi belajar yang efektif? Mari simak penjelasan Ibu ya. Dan yang pertama yaitu kenali gaya belajar. Nah, kalian juga mengenali nih gaya belajar kalian apa sih? Yang pertama itu adalah gaya belajar visual. Nah, untuk gaya belajar visual itu lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi, atau orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Jadi, gaya belajar auditori lebih banyak menggunakan telinga sebagai alat yang menyerap informasi yang masuk. Nah, orang-orang auditorial lebih senang informasi yang ia dengarkan dari orang lain. Ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik secara langsung. Nah, ada 3 hal yang mendukung cara belajar yang efektif. Nah, perlu disimak ya anak-anak. Yang pertama adalah belajar mandiri. Nah, belajar mandiri ini adalah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Kedua hal ini itu sangat berbeda artinya. Yang benar adalah belajar atas inisiatif diri sendiri. Oke, yang kedua adalah media pembelajaran, yaitu sebuah sarana yang kita akan membantu dalam belajar karena anak-anak tinggal membaca dari media itu sehingga ia sudah memahami hal tersebut. Nah, jika butuh yang kita cari sesuai, itu akan mudah untuk kita pelajari. Ketiga adalah strategi belajar yang efektif. Ini juga sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Strategi belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama yaitu dengan menyiapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari atau dikumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Kedua, mulailah pelajari buku atau catatan untuk jam pertama dan seterusnya. 3. Jangan terlalu lama untuk membaca buku pelajaran, upayakan kira-kira 20 menit. Selanjutnya yaitu pahami setiap alinea materi yang akan dipelajari. Kemudian catat hal-hal yang penting dalam buku. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. Kemudian kerjakan latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaran baik dengan teman maupun bapak ibu guru. Selanjutnya yaitu upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Oke, membuat belajar yang lebih menyenangkan. Yang pertama adalah variasikan metode belajar. Nah, kalian bisa belajar bersama teman, belajar di tempat yang nyaman, kemudian hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 5. Manfaatkan teknologi yang sudah ada. Kemudian 6. Berikan reward. 7. Istirahat yang cukup setelah mempelajari materi yang sudah dipelajari. Jangan sampai kalian tidak istirahat ya.
Kedelapan, yaitu merubah materi menjadi games. Nah, ini akan membantu kalian mengingat materi-materi yang sudah kalian pelajari. 9, yaitu jaga pola hidup sehat dengan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga yang teratur. Itu akan membuat otak kalian lebih fokus untuk siap belajar. Nah, itulah hasil pemaparan materi dari Ibu. Semoga kalian suka dengan materi dengan topik belajar pada hari ini. Selamat menonton. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah menonton sampai selesai video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.